Oke, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan dari program yang telah saya buat, yaitu program untuk mencari sebuah nilai terbesar dalam array 2 dimensi dengan 3 baris dan 5 kolom. Nah, program ini juga dapat menghitung jumlah kemunculan nilai terbesar dalam array, serta mencari apakah nilai 50 terdapat dalam array tersebut atau tidak, seperti soal yang nomor 1. Oke, dari cara kerjanya, pertama-tama program melakukan inisialisasi array 2 dimensi dengan 3 baris dan 5 kolom. Nah, setiap elemen array ini diisi dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu dengan kelipatan 3. Dengan baris ke 1, 3, 6, 9, 12, dan 15, dan selanjutnya sampai ke angka 45. Selanjutnya, program mencari nilai terbesar dalam array dengan menggunakan ruangan for integer dengan fungsi integer nilai max sama dengan a indeks 0 dan indeks 0. Ini perubahan nilai terbesar diinisialisasi dengan nilai elemen pertama array. Kemudian setiap elemen array dicek apakah nilai lebih besar serta besar dari nilai terbesar saat ini. Jika iya, maka nilai terbesar diupdate dengan nilai elemen tersebut. Nah, setelah nilai terbesar ditemukan, program mencari jumlah kemunculan nilai terbesar dalam array dengan menggunakan keluangan for. Setiap elemen array diperiksa, dan jika nilai elemen tersebut sama dengan nilai terbesar, maka variabel count yang di sini integer count sama dengan 0, 0. Setiap elemen array diperiksa, dan jika elemen tersebut sama nilai terbesar, maka variabel count yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan nilai terbesar akan ditambah 1. Sesuai dengan di sini, jika if array A, indeks I dan C sama dengan nilai max, maka count akan diinkrementkan. Yang terakhir, program mencari apakah nilai 50 terdapat dalam array atau tidak. Nah, di sini menggunakan boolean found assignment false dan menggunakan perubahan for. Nah, setiap elemen array diperiksa, dan jika nilai elemen tersebut sama dengan 50, maka variabel font yang digunakan akan menandai apakah 50 ditemukan atau tidak, dan dalam array akan diubah menjadi true. Nah, setelah itu program akan mencetak hasil pencarian yang didapat, yaitu nilai terbesar dalam array, jumlah kemunculan nilai terbesar, apakah nilai 50 ditentukan dalam array atau tidak. Seperti di sini cout A mencetak nilai terbesar, kemudian dia mengambil nilai dari nilai max, dan yang B jumlah nilai terbesar dalam array A, mereka akan mengambil dari nilai dari count, dan yang C apakah ada nilai 50. Nah, jika ada nilai 50, maka yang ditampilkan adalah ada, dan jika tidak, maka yang ditampilkan tidak ada. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Caranya masih begini. Nah, di sini mencetak nilai terbesarnya adalah 45. Dan dari array 2 dimensi ini, nilai terbesar adalah 45. Jumlah nilai terbesar dalam array A adalah 1. Nah, selanjutnya apakah ada nilai 50? Tidak ada, karena nilai yang terbesar di sini adalah 45. Dan jika kalau ada 50 di sini akan melakukan ada. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 itu program array berfungsi untuk isi dengan ganjil 1
seperti di sini. Nah, akan dibuat ring 1 bilangan 1 berarti menjadi 1 0 2 2 0 3. Nah, dan kalau pertama-tama program melakukan inisiasi dua array, yaitu dua array dimensi dengan 3 untuk gambarnya dari makom, dan menginisialisasi setiap elemen array dengan nilai 0. Selanjutnya program menggunakan peluangan for untuk mengisi array dengan menggunakan pointer. Pada setiap iterasi peluangan, program memeriksa apakah indeks kolom ini merupakan indeks genap dengan menggunakan operator modulo, yaitu J modulo 2 sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada pointer. Maka program menambahkan variabel count dengan nilai 1 dan memasukkan nilai tersebut ke dalam elemen array dan sesuai dengan menggunakan pointer A plus I plus B. Nah, akan sama dengan increment count. Nah, untuk output array yang sudah diisi, maka setelah array terisi, program menggunakan peluangan for lagi untuk mencetak isi dari array ke layar. Seperti ini. Terakhir program mengembalikan nilai 0 dan akan berakhir. Kita akan coba menggunakan menjalankan program tersebut. Tunggu, masih debugging. Nah, jadi ini akan tercetak sesuai dengan yang diinginkan dari soal. Jadi 1 kan lewat 1 melewati terus 2 lewat 3 4 lewat 5. Jadi yang dilewati ini sama dengan isi dari isinya adalah 0. Terus selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini program berfungsi untuk menghitung total dari bilangan bulat dari 1 hingga n baik secara rekursif maupun dengan menggunakan dan tidak rekursif, yaitu menggunakan tidak rekursif itu akan menggunakan peluangan seperti will dan for atau looping, dan selanjutnya ada rekursif. Ini untuk pertama-tama program meminta pengguna memasukkan nilai n yang lebih besar dari 10. Ini besar dari 10. Program menggunakan pernyataan well untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan nilai yang valid. Jika pengguna memasukkan nilai n, maka kurang dari atau sampai dengan 10, program akan meminta masukkan nilai n kembali. Selanjutnya program memanggil fungsi tidak rekursif ini dan menghitung total dari bilangan bulat dari 1 hingga n dengan menggunakan loop. Fungsi ini menggunakan variabel total yang diinisialisasi dengan nilai 0. Program menggunakan peluangan for menambahkan bilangan bulat dari 1 hingga n ke dalam variabel total. Nah, kemudian memanggil fungsi rekursif untuk menghitung total dari bilangan bulat dari 1 hingga n secara rekursif. Di sini menggunakan rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri berulang-ulang sampai mencapai kasus dasar, yaitu ketika n bernilai 1. Nah, berarti menggunakan rekursif itu menggunakan if n sama dengan 1, if return 1, return n plus rekursif n 1. Setelah program
mencetak total yang telah dihitung menggunakan loop dan total yang dihitung secara rekursif layak dengan menggunakan pernyataan cout. Terakhir, program mengembalikan program akan mengembalikan nilai 0 dan berakhir. Nah, kita akan jalankan programnya lebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masukkan nilai A. Kita akan menginputkan 15. Nah, total menggunakan looping ada 120 dan total secara rekursif ada 120 juga. Cuma caranya sedikit beda. Yang pertama menggunakan tidak rekursif yaitu menggunakan looping, dan secara rekursif yaitu menggunakan if dengan mengulang nilai itu sendiri. Selanjutnya untuk program yang keempat itu membuat kelas dan objek menggunakan. Nah, kita untuk pertama ini kita akan membuat kelasnya pasien dulu. Nah, kita akan mendeklarasikan yaitu di dalam pasien itu terdapat publiknya string sama dengan nama, integer itu kita gunakan untuk umur dan string untuk alamat. Nah, sini menggunakan void green info itu nanti kita akan mencetak atau mencetak dari mencetak informasi dari data pasien yang kita buat. Yang pertama kita membuat fungsi dulu, yaitu pertama kita membuat objek pasien kita menggunakan objek pasien karena kita kelasnya kelas pasien. Nah, kita menggunakan kelas pasien. Selanjutnya kita namanya dengan pasien 1 nama, kembali pasien umur 20, alamat Sidoarjo. Nah, selanjutnya kita akan men-cout seperti ini, akan menampilkan dengan memanggil dari metode print-info. Cout pasien 1 mendapat cout, dan selanjutnya pasien 1 ini akan di-print menggunakan pasien 1.print-info. Kita akan menjalankan program. Jadi seperti ini pasien 1, karena yang kita siap adalah pasien 1 dulu. Nah, selanjutnya kita akan dengan menggunakan print info tadi, kita bisa memanggil data yang telah kita buat di sini. Print info, jadi kita mengambil pasien 1 dari kelas pasien dan kode menggunakan pasien 1, dan selanjutnya kita print info, maka didapatkan dari pasien itu namanya Gali, umur 20, alamat Sidoarjo. Dan yang saya untuk pasien kedua itu yang telah kita print info, pasien kedua namanya Nasa, umur 25, alamat Surabaya. Mungkin sekian dari penjelasan program yang telah dibuat.